pendengar setia, selamat datang di podcast kelompok kami, Suara Warga, di mana kami akan membahas topik penting seputar negara dan konstitusi dengan secara lebih mendalam. Saya Theo bersama Sisil, Januar, Rona, Lucy, dan Nia akan mengajak kalian nih, bagaimana sih konstitusi itu menjadi jantung kehidupan berbangsa dan bernegara. Podcast ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah kewarganegaraan. Tapi kami akan membahasnya dengan santai dan informatif. Yuk kita simak. Oke, mari kita mulai dari dasar. Apa sih negara itu? Menurut ahli politik seperti Max Weber, negara adalah entitas yang memiliki monopoli atas kekuasaan legitimasi dalam suatu wilayah. Artinya, negara punya hak untuk membuat aturan dan memastikan aturan itu ditaati oleh warganya. Nah, konstitusi adalah rulebooknya negara. Ia tidak hanya berisi hukum dasar, tapi juga prinsip-prinsip fundamental seperti pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan mekanisme perubahan aturan. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi kita yang sudah mengalami beberapa kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalian tahu nggak sih kalau Undang-Undang Dasar tahun 1945 pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sehari setelah kemerdekaan. Nah, awalnya itu konstitusi kita itu bersifat sementara dan sangat singkat. Namun setelah reformasi pada tahun 1998, Undang-Undang Dasar kita diamandemen sebanyak 4 kali untuk mempertahankan demokrasi dan melindungi hak asasi manusia. Contoh perubahan pentingnya adalah penguatan sistem checks dan balance. Dulu kekuasaan presiden sangat dominan. Sekarang ada Mahkamah Konstitusi yang bisa menguji UU terhadap UUD, dan DPR memiliki fungsi pengawasan yang lebih kuat. Jadi menurut aku, konstitusi itu bukan hanya teks mati aja ya guys. Dia tuh hidup dalam keseharian kita. Kayak misalnya di pasal 28 menjelaskan bahwa kita tuh udah dijamin nih kebebasan berekspresi, termasuk kita juga punya hak untuk berpendapat di sosial media. Tertulis juga di pasal 31, yaitu tentang betapa pentingnya pendidikan yang menjadi dasar program wajib selama 12 tahun belajar. Nah, bahkan konstitusi itu juga mengatur hal-hal praktis loh, seperti syarat menjadi presiden, mekanisme pemilu, dan juga hak buruh. Tanpa konstitusi bisa terjadi itu yang namanya kesewenang-wenangan, seperti masa Orde Baru yang lalu, di mana kekuasaan terlalu berpusat. Tapi ada tantangan besar, misalnya, meski Undang-Undang Dasar menjamin hak beragama, masih terjadi intoleransi, atau meski ada pasal anti korupsi dan praktik KKN masih marak. Ini menunjukkan bahwa konstitusi harus didukung oleh penegakan hukum dan kesadaran warga. Contoh lain adalah judicial review. Mahkamah Konstitusi sering menerima judicial review karena banyak undang-undang yang tidak sejalan dengan konstitusi. Ini membuktikan konstitusi adalah living document yang terus diuji. Lalu, apa aja sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita harus memahami konstitusi. Yang kedua, menggunakan hak partisipasi, contohnya mengawal kebijakan publik, atau enggak kita bisa memilih dalam pemilu. Nah, yang terakhir adalah kita bisa melaporkan pelanggaran melalui Komnas HAM dan Ombudsman. Kita juga bisa berdiskusi seperti podcast ini loh. Dengan melek konstitusi, kita bisa jadi warga negara yang kritis dan bertanggung jawab. Nah, jadi kesimpulannya dari semua ini adalah konstitusi itu adalah fondasi negara yang menjamin hak warga.
sekaligus mengatur kekuasaannya agar tidak absolut. Jadi itu pelaksanaannya butuh peran aktif kita semua, bukan hanya pemerintah. Betul banget. Jadi ingat ya guys ya, konstitusi itu hanya kuat jika kita nih warga negaranya tuh peduli. Sebagai generasi muda kita harus peduli gimana konstitusi di negara kita. Jadi mulailah dari hal kecil. Nggak perlu tele-tele kalau kalian bete baca UUD atau males ngafalin pasal-pasal. Kita cuman ikut pemilu dan diskusi seperti ini aja kita udah dianggap seperti peduli dengan negara kita. Nah, betul banget tuh. Oke, terima kasih sudah mendengarkan suara warga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam konstitusi. Bye-bye.